Halo, selamat datang di Isi Hati dari Studio Kampus UT Pokjar Hong Kong. Bersama saya, Natma Emiloga. Setiap orang mengalami proses dari kecil hingga usia dewasa. Dewasa seringkali dikaitkan dengan kemandirian setiap orang untuk melakukan segala sesuatu sendiri. Ibaratnya, kalau aku bisa sendiri ya ngapain minta bantuan orang lain, bikin repot aja. Tapi banyak hal yang membuat orang harus mandiri atau dipaksa mandiri. Salah satunya mungkin karena keadaan dan tuntutan yang mau gak mau harus mandiri. Nah, di studio UT Isi Hati kali ini kita menghadirkan bintang tamu yang akan menceritakan sedikit kisah hidupnya, yang pasti bisa menginspirasi dan memberi banyak pelajaran kepada kita dan teman-teman penonton Isi Hati semuanya. Nah, selamat datang Mbak. Mbak siapa sih namanya? Rini Saputri. Itu nama benar? Nama lengkap ya? Rini Saputri. Mbak, kalau saya baca dari narasi tadi, kayaknya Mbak ini saya panggil Mbak ya. Rini. Kayaknya Rini ini menyimpan segudang inspirasi atau mungkin sebuah cerita kisah-kisah lalu yang membuat kita itu akan terinspirasi, atau mungkin yang lagi sedang menonton begitu ya, atau yang sedang mendengarkan mungkin merasa aku adalah orang yang paling berada di titik yang terendah hari ini begitu ya, dengan mendengarkan kisah Non Rini, akhirnya nanti minimal bisa menginspirasi bahwa hidup ini ternyata tidak membunuh, tapi hidup ini ternyata hidup untuk dijalani dan dinikmati. Bagaimana sih kisahnya sampai di Hong Kong? Keadaannya. Iya, keadaannya. Keadaan yang menuntut supaya masa lalu mungkin kurang beruntung. Biasanya, sorry banget. Biasanya kan kita ke Hong Kong ini karena ada latar belakang yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau yang kita inginkan begitu ya, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan inilah yang membuat hati kita itu untuk memberontak, untuk maju gitu. Iya. Apa sih yang bisa aku lakukan sehingga hidupnya aku tuh bisa seperti orang-orang begitu, yang ibaratnya pakai baju cantik, bisa berdandan dengan uang sendiri. Nah, mungkin ketika kita di Indonesia ini kan kita tidak dapatkan. Salah satunya mungkin adalah saya misalnya. Kemudian kita bagaimana sih caranya, apa sih yang bisa dilakukan sehingga kita bisa menjadi orang lain. Akan tetapi sebelum itu semua terjadi, punya nggak sih kisah-kisah di masa kecil yang benar-benar mungkin terpuruk, mungkin jarang orang yang mengalami, atau mungkin kamu sendiri tidak pernah membayangkan hidupmu akan seperti itu, tapi kenyataannya kenapa jadi terpuruk banget begitu? Pernah nggak sih? Ada nggak sih? Pernah. Soalnya kan saya ini anak satu-satunya perempuan dari 5 bersaudara. Terus okay. Paling kecil. Sayangnya kebanyakan anak bontot ya, anak yang paling kecil itu kan yang paling manja, yang paling maksudnya segala kebutuhan itu terpenuhi ya. Betul. Tapi jauh dari kata itu untuk saya gitu, karena dari kecil itu aku ditinggal sama ayahku dari umur 8 tahun sampai 9 tahun gitu.
ditinggal sama ayahku. Menikah atau Enggak, meninggal. Oke. Terus di rumah itu cuma saya, kakak saya satu, sama ibu. Ibuku itu dulu apa ya, karena mungkin ayahku kepengennya ibu di rumah, nggak kerja, pokoknya di rumah ngurusin anak gitu kan. Jadi pengalaman kerja itu nggak ada gitu kan. Ketika ditinggal sama ayahku, jadi itu kayak orang linglung. Terus Kayak orang linglung. Terus apa ya, mungkin kalau bahasa sekarang itu depresi ya. Iya. Agak depresi gitulah, bingung mau ngapain, bekal nggak ada, terus ekonomi sulit, anak masih kecil. Akhirnya aku dititipin sama kakakku, pertama sama kakakku. Terus karena apa ya, mungkin kakakku juga posisinya saat itu masih sulit, masih maksudnya jauh dari kata punya gitu, pas-pasan ya, mungkin pas-pasan. Terus ya. dititipin 2 adik kecil yang masih sekolah, kebutuhannya masih banyak. Jadi mungkin pusing juga. Terus aku yang waktu itu masih kecil itu kurang memahami situasi kakakku. Jadi mungkin kakakku sebenarnya sikapnya benar, tapi anak kecil menanggapinya Berbeda. Kok gini ya gitu, kok sedih ya ternyata tinggal sama orang gitu kan, kok sedih ya ternyata nggak deket sama ibu, udah nggak ada papa, ibunya pergi kerja gitu kan. Akhirnya sometimes memutuskan untuk udah nggak apa-apa, kita tinggal di rumah aja kak gitu, nggak apa-apa kita berdua tinggal di rumah gitu kan. Terus ya karena masih kecil ya, tinggal di rumah cuma berdua. Yang kakakku waktu itu masih umur 2 tahun di atasku lah sekolahnya. Dia kelas 5, aku kelas 3 gitu. Masih kecil banget kan. Banget, tapi tinggal berdua. Terus makan masak sendiri. Mungkin saudara ada yang deket, tapi kan nggak mungkin setiap hari, mereka kan juga punya kebutuhan sendiri gitu. Nggak mungkin yang setiap hari nganterin makanan kayak gitu kan, nggak mungkin kan. Jadi ada suatu ketika kita lapar, terus sering sih, nggak cuma kadang ya, sering kita kelaparan, cuma makan pepaya sampai beberapa hari, buahnya pepaya, makannya sayur daun pepaya gitu. Dari pokoknya sempet lama lah, sampai sekarang. Makanya kakakku kalau inget pepaya itu dia sedih, padahal cowok loh, dia nggak pernah sedih, nggak pernah nangis, nggak pernah apa, tapi kalau inget pepaya itu dia sedih gitu, kayak trauma gitu sama pepaya. Saya jadi sedih deh mendengarnya. Iya, makanya saya terjun di GSC, salah satunya karena saya pernah jadi anak yatim, saya pernah butuh bantuan orang, tapi waktu itu masih belum ada gitu, masih belum ada wadah untuk orang. Mungkin sekarang GSC itu yang dicari orang-orang baik, tapi kalau dulu itu belum ada wadah untuk mengumpulkan orang-orang baik supaya orang-orang kayak saya dulu itu nggak merasa kehilangan yang terlalu gitu. Dan kamu di sini kan bukan cuma kehilangan kasih sayang ya, tapi kamu juga nggak usah lah ngomong kalau jati diri ya. Memang saat itu pasti belum ada, tapi kan di sini berarti ya laparnya dapat, intinya kasih sayangnya juga nggak dapat, semuanya nggak dapat, dan akhirnya kamu bisa seperti sekarang. Tapi saat itu bagaimana kalian itu untuk bertahan hidup gitu? Kalau untuk bertahan hidup, munafik ya kalau misalkan nggak mengakui kebaikan orang-orang di sekitar waktu itu. Pasti ada yang membantu, terutama kakak saya. Tapi kan karena tinggalnya nggak satu rumah, saya ada 3 kakak yang lain yang udah tinggalnya nggak satu rumah. Dia seminggu sekali, waktu itu 25.000 itu udah
untuk saya dan kakak saya, untuk aku sekolah, untuk beli apa, misalkan kalau perlu 25.000 tahun berapa ya, 2000 sekian itu udah banyak untuk kita. 25.000 untuk satu minggu, 2 anak tinggal di rumah sendirian. Iya, betul, Gitu. betul. Tapi mungkin itu untuk saya. Tapi kalau untuk orang lain mungkin kurang karena kebutuhan orang kan beda-beda. Terus waktu itu apa ya? Syukur kali ya. Masih ada rasa syukur gitu. 25.000 masih ada orang baik, kakakku termasuknya. Kakakku, terus tetangga, kadang-kadang ada yang kasih. Terus motivasinya itu kenapa masih untuk bertahan? Ya Allah, jalannya itu semua itu dari Allah. Kadang sampai sekarang juga kalau flashback ingat-ingat masa lalu, aku bisa ya gitu. Aku bisa ya sampai di sini. Padahal dulu kalau lagi dijalanin tuh, kok aku sendirian gitu. Kok ya mungkin waktu masih ngejalanin tuh aku ngerasa bener-bener aku sendirian dan orang yang paling kurang beruntung diantara teman-teman, terutama diantara orang-orang sekitar gitu. Sampai pada harinya ketika apa ya, bener-bener nggak punya apa-apa, yang diharapin santunan, tapi waktu itu nggak ada, jarang gitu. Ada santunan itu waktu itu jarang banget sih, paling kalau maulid nabi gitu, dan itu yang paling diharapkan. Kadang-kadang sampai kok belum dapet undangan ya gitu, kok belum dapet undangan, padahal 50.000 itu udah alhamdulillah banget dan udah ditunggu banget sama aku sama kakakku itu. Terus kakaknya sekarang bagaimana, sudah berkeluarga? Alhamdulillah udah tinggal sendirian kan. Ini ya kisahnya ini ya. Aku sedihnya itu karena aku nggak pernah mendengar, kalau mengalami sih sejauh ini aku nggak pernah mengalami. Bahkan aku pernah merasa mungkin aku adalah orang yang kurang beruntung di masa kecil ya. Tapi mendengar ceritamu aku bersyukur banget. Ya bersyukurnya itu karena kalau dari sekeluarga juga saya sempurna sih kalau keluarga gitu. Cuma maksudnya kok 2 anak gitu. Kalau di zaman sekarang sih biasa kan, karena sudah zaman sosial media itu, kalau sudah di-up kan banyak yang bantuin. Nah kalau di zamannya kamu sampai kamu menunggu-nunggu itu nggak ada yang datang, belum waktunya ada sumbangan dan lain-lain begitu ya. Jadi intinya di sini kayak gimana ya, menyentuh sih kalau aku bilang. Makanya mudah-mudahan kalau ada di luar sana mendapatkan hal-hal seperti ini, kalau udah zaman sekarang bisa dinaikkan di Facebook sehingga semua dapat bantuan. Kalau zaman dulu memang susah, kalau sekarang tuh enak banget. Tapi dulu itu kamu sampai di Hong Kong ini bagaimana ceritanya? Tamat ini enggak sih? Maksudnya di Indonesia ini kamu umur berapa ke Hong Kong? Umur 22 tahun yang lalu sih, 2 tahun yang lalu. Tapi sebelumnya kamu umur berapa sih sekarang? Aku sekarang 26. 26. Di Indonesia sebelumnya ada bekerja nggak? Ada. Oh. Jadi hidup aku itu apa ya? Maksudnya kadang kan ada orang yang bilang orang sukses gitu, orang sukses itu kalah dengan orang pintar itu kalah dengan orang yang beruntung ya. Ada sebagian orang pintar itu kadang kalah dengan orang yang beruntung, kadang ya. Dan aku itu orang beruntungnya, aku nggak pintar tapi aku salah satu orang yang alhamdulillahnya itu selalu beruntung, padahal situasi dan kondisi aku itu selalu sulit. Contohnya sekolah. Aku sekolah kalau flashback harusnya aku nggak bisa sekolah sampai SMA sih seharusnya gitu. Iya, betul. Tapi karena keberuntungan orang-orang baik, alhamdulillah selalu dipertemukan orang-orang baik, walaupun sulit banget dilakuin,
akhirnya bisa sampai lulus SMA. Mungkin kalau orang-orang yang apa ya, maksudnya yang keluarga yang orang mampu gitu, lalu SMA doang gitu ya. Tapi betul. SMA buat aku itu membanggakan banget bisa sampai lulus SMA sih. Karena Semua juga prosesnya itu pasti. sulit. Aku SMP aja orang-orang di sekitar aku itu ada beberapa yang ngomong nanti berhenti di jalan. Orang nggak mampu nanti berhenti di jalan gitu. Waktu aku mau SMP, tapi aku bilang sama ibuku gini, mungkin kalau di swasta kan bayaran mahal ya. Gimana pun caranya aku harus bisa masuk di negeri gitu. Oke Bu, aku tahu ibu maksudnya kurang mampu untuk biayain aku sekolah gitu. Tapi kasih aku kesempatan buat aku daftar di SMP negeri sendirian, nggak apa-apa. Orang ibu kan maksudnya orang udah tua gitu. Iya. Dia pokoknya nggak seperti orang tua lain, tapi beliau hebat gitu. Aku daftar sendiri, terus alhamdulillah aku lulus. Prosesnya pun study tour, biaya sekolah, sampai sekarang aku nggak tahu kok aku bisa sampai lulus SMP, bisa sampai lulus Tapi SMA. mengikuti sampai study tour Dibayar, ada yang bantu. Alhamdulillah itu selalu ada yang bantu orang lain. bukan dari apa ya, bukan dari abang. iya, selalu orang lain. Makanya apa ya, sebagai anak yang terkecil terus punya kakak banyak gitu, kalau orang yang memandang apa ya, anak kecil sendiri punya kakaknya banyak pasti manja lah, apa-apa dituruti. Iya, harusnya sih gitu teorinya kan. akan seperti Gitu itu. kan. Iya. Tapi nggak pernah aku merasakan yang namanya. Tapi dulu kamu sekolah itu kan dari prosesnya kan SD, SMP dan SMA ya. Terus itu ibu masih mendampingi atau mendampingi? Dia support. Tapi ibu itu sebenarnya menikah atau gimana sih? Enggak. Ibuku setelah ditinggal sama papa nggak menikah lagi, fokus ngurusin anak sampai. Tapi kenapa kalian tinggal berdua? Ibuku kerja tapi cuma sebentar sih, aku pokoknya setelah ayah meninggal, mungkin orang tua juga nggak bisa sih ninggalin anaknya lama-lama ya, pasti kepikiran gitu. Cuma berapa, mungkin ada setengah tahun mungkin. Tetap lama dong. Mungkin ada setengah tahun mungkin itu. Terus mungkin nggak kuat ya meninggalin anak. Orang aku kalau ada petir aja takut. Ibuku kalau lagi hujan di sana itu pasti kepikiran. Rini tuh kalau ada petir itu pasti langsung takut gitu, langsung nyariin ibunya, apa nyariin kakaknya gitu. Dia kalau bisa ada petir pasti Wingi apa kemarin itu hujan, kamu takut nggak itu ada petir gitu kalau lagi pas pulang. Aku itu lihat inimu ya, profil di Facebookmu. Kamu pengen banget kuliah. Itu beneran gak sih? Iya. Apa sih Kak? Mau kuliah? Pengen. Dari dulu pengen Dari kuliah. dulu. Cuma ya itu. Pernah. Sekarang kan kamu di Hong Kong. Kenapa nggak kuliah? Sekarang kan ada layanan di pemerintah. Kenapa nggak kuliah? Iya sih, tapi masih mikir-mikir. Kemarin itu udah sempat mikir karena ditawarin sama majikan. Alhamdulillah majikannya baik. Dia nawarin kalau mau kuliah nggak apa-apa gitu. Kalaupun kuliah yang offline pun nggak apa-apa gitu. Tapi kan aku sekarang susah, terus masih mikir-mikir juga sih. Gak usah mikir panjang, kuliah aja deh. Tak iklanin sekalian. Oh iya, Rini, yang saya tahu nih, mohon diluruskan ya kalau salah. Kamu kan sekarang sampai di Hong Kong juga sesuai dengan misi kamu sih ya, sudah sampai di Hong Kong. Kamu kemudian bergabung dengan organisasi apa sih yang kamu ini sekarang yang kamu masuki? GSC, Apa itu? Gerak Sedekah Cilacap. Gerak sedekah. Nah, kembali ke yang itu tadi ya. Iya. Kembali ke biar bisa memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Iya.
Nah, kamu di situ ketuanya ya? Iya, untuk di Hong Kong. Oh, emang banyak cabangnya? Iya, alhamdulillah kalau GSC itu untuk yang di wilayah Indonesia ada di Jakarta, ada juga yang di Cikarang, Bekasi. Terus kalau yang di luar negeri itu cukup banyak ya. Oh, saya malah baru dengar nih. Oh, di Hong Kong itu ada, terus di Taiwan, di Jepang, di Korea, Brunei, Malaysia, Singapura Ada itu semua. Iya. Jadi masing-masing korwil itu punya panitianya sendiri, punya organisasi sendiri. Tapi pusatnya tetap di Pusatnya Indonesia. tetap di Cilacap. Di Cilacap. Oh, ini berarti memang yang punya Cilacap ya? Iya. Kamu dari Cilacap ya? Iya. Oh, oke. Enak nggak sih jadi ketua? Enak nggak enak sih ya. Enaknya ya karena apa ya? Maksudnya peluang untuk lebih baik lagi belajar jadi apa ya? Lebih bijaksana gitu. Tapi kurangnya ya pasti ada ya, yang namanya ketua kan tanggung jawabnya besar. Ya. Enakan mana yang dulu dengan yang sekarang jadi ketua? Sekarang. Enakan yang mana coba? Maksudnya yang dulu yang mana? Enakan yang dulu makan pepaya atau Ya sekarang. yang sekarang kan? Iya, sekarang. Berarti hidup itu memang nggak pernah enak-enak selalu ya. Iya. Berarti ya selalu memang berpasangan. Kalau apa sih keuntungannya untuk menjadi ketua? Untuk menjadi ketua keuntungannya itu apa ya? Coba deh. Apa coba keuntungannya? Kelebihan dan keuntungannya hampir sama. Sebenarnya ya. sih sama ya, sama member-member yang lain. Tapi keuntungannya itu kalau ketua kan apa ya, langsung ngomong gitu sama pusatnya ketika kita punya inovasi atau punya ide gitu, bisa langsung disampaikan ke pusat. Tapi kalau member itu kan mungkin kita ada rasa nggak mau Nggak nanti enak nggak, sungkan nanti nggak disetujuin lagi, nanti ini lagi gitu. Enaknya gitu. Jadi kita kalau punya ide, punya apa itu langsung disampaikan. Punya sekretariat nggak di sini? Kayak tempat sendiri gitu. Oh, belum ada. Belum. Ya sudah. Saya lihat kamu pintar banget make upnya bagus banget. Kamu ada private? Enggak sih. Enggak, tapi suka aja sih. Suka untuk ngoles-ngoles ini sendiri. Iya. Tapi nggak pernah kursus atau bahkan ngurusin orang gitu. Oh, enggak. Selain jadi PMI, ada nggak sih aktivitas lain selain untuk berorganisasi atau kegiatan yang lain, mengisi hari libur di hari Minggu? Oh, enggak. Di organisasi aja sih. Di organisasi GSC. Terus udah itu aja. Tapi itu juga sudah ini ya, sudah menguras waktunya ya. Karena kadang kan setiap minggu itu pasti ada ambil tabung atau apa gitu, donasi. Baik. Kamu aku mau kembali ke ini ya, ke pribadi ya, karena aku tahu bahwa kamu tidak ingin terlalu ditanya tentang organisasi. Tapi kenapa sih nggak mau terlalu ditanya tentang organisasi? Padahal itu kan bagus. Iya sih, tapi untuk saat ini kan masih baru ya, termasuknya masih baru banget, masih junior Kak. Oh, begitu. Iya, masih baru banget. Karena kan ketua yang sebelumnya itu mau pulang. Gitu, jadi karena apa ya, menurut saya ini GSC kan wadah yang sangat bagus gitu untuk kesejahteraan duafa, terutama di Cilacap. Kalau misalkan satu wadah di Hong Kong itu berhenti, nggak dilanjutkan, itu sangat disayangkan gitu. Jadi oke lah, nggak apa-apa. Kalau misalkan emang nggak ada yang mau melanjutkan untuk jadi ketua, nggak ada yang mau bertanggung jawab maksudnya,
cukup mereka tuh kebanyakan maunya itu aku di belakang aja lah, aku tetap dukung nih tapi aku di belakang aja gitu, aku takut gitu. Kamu takut nggak sih punya haters? Enggak sih, nggak apa-apa sih kalau ada yang haters mah, namanya juga hidup ya. Oh gitu. Karena kalau untuk menjadi ketua atau mungkin bukan cuman ketua ya, bagi saya hidup itu mau kita baik, mau kita seperti apapun pasti punya haters. Iya. Apalagi kalau tampil ke depan ya, nggak usah ditanya. Punya Iya. haters, merasa punya haters enggak sih? Mungkin ada ya, ada sih kayaknya. Ada. Iya. Terus bagaimana kalau misalnya kamu tahu itu di sampingku hatersku, bagaimana ininya? Isi hatimu melihat haters itu gimana? Gimana ya? Aku lebih cuek sih kalau sama orang yang haters, kan berarti kan nggak suka kan sama kita kan. Aku lebih peduli sama orang-orang yang suka sama aku. Kalau yang nggak suka nggak peduli. Oh begitu. Heeh. Kamu suka nyanyi ya? Iya. Kalau aku suruh kamu nyanyi bagaimana? Nyanyi apa? Kau Sebenarnya tuh suka kan bukan berarti bagus ya. iya, kau kalau suka ya ini kan kamu kan lagi diisi hati. Jadi kalau kita diisi hati ini tidak ada ikatannya, kita tuh mau bahas apa aja terserah, yang penting itu adalah isi hati, mau kocak mau ini ya udah nyanyi aja. Nah, mending kamu nyanyi deh. Ini sore-sore begini tau gak sih, ngantuk banget. Bisa gak sih kamu nyanyi? Nyanyi apa ya? Apa aja deh. Daripada Aku saya bertanya terus, mending kamu nyanyi, bisa menghibur mereka tuh. Tuh udah pada ngantuk. Aku lagi suka nyanyi yang gitu loh. Nggak suka nyanyi tapi lu suka lagunya Khaled, itulah yang bahasa Inggris. I will always be the one who you are when everybody push you down. It's only me, believe me, boy, it's only me, it's only me. Gitu aja. Oh, Itu serius? liriknya itu dalam banget. Pokoknya saya sampai di sini jangan lagi trauma atau sedih dengan pepaya karena itu banyak vitaminnya loh. Dan kamu beruntung banget mendapatkan pepaya. Tapi sorry kak, aku nggak pernah yang apa ya, kakakku mungkin kalau lihat pepaya ini masih kayak aku nggak mau benci gitu sama pepaya. Tapi kalau aku flashback ke masa lalu itu justru malah bersyukur. Nah, itu banyak banget vitaminnya. Banyak sekali vitaminnya. Iya. Orang-orang juga sekarang kita coba ke pasar, berapa mahal itu pepaya tuh. Oh iya. Aku ingin sekali kamu menyampaikan isi hati hari ini. Gimana sih isi hati dari menanggapi masa kecil itu yang sebegitu kejamnya, dan ternyata sekarang kamu bisa still live gitu, bahkan kamu bisa seperti lampu yang tiung-tiung, maksudnya bercahaya kemana-mana begitu. Selain dari bersyukur, mungkin kamu bisa menyampaikan isi hatimu lah. Hidup itu nggak sendirian. Kamu bukan jadi satu-satunya orang yang kurang beruntung. Intinya selalu bersyukur di setiap keadaan. Ketika ada masalah itu bukan sesuatu yang besar. Kalau kita udah ngadepin, semua terasa mudah. Hai isi hati, hiduplah dengan segala keindahan. Indah itu milik kita. Indah itu bukan karena mahalnya baju, bagusnya gunung, tapi indah itu adalah cerminan hati yang membuat kita tersenyum kemana-mana. Hiduplah dengan sebuah keindahan dengan apa yang kita miliki.